Di bawah langit kelabu dinasti Jin, di antara perbukitan sunyi yang dilupakan peta, hiduplah seorang pemuda bernama Yanzu. Ia seorang tabib muda, yatim piatu sejak kecil. Ia miskin, tinggal di rumah reot dari kayu dan jerami, tapi tangannya membawa kehidupan. Ia meramu obat dari dedaunan hutan, menyembuhkan warga desa yang terabaikan oleh dunia. Setiap pagi ia akan berjalan menyusuri tepi hutan sambil membawa keranjang bambu. Tapi bukan hanya jamu yang ia cari. Ia juga mencari ketenangan karena hatinya selalu kosong. Kosong akan cinta, kosong akan keluarga, kosong akan arah hidup. Hingga suatu malam badai datang. Hujan menghantam atap rumahnya, petir membelah langit, dan angin melolong seperti jiwa-jiwa yang kesepian. Saat itulah ia mendengar suara tangis lembut dari balik pintu kayu. Ketika dibuka, berdirilah seorang gadis dengan pakaian lusuh, rambut panjang seputih salju, dan mata lembut yang menyimpan kabut luka. Namanya Ling. Ia berkata dirinya pengembara, kehilangan keluarga saat banjir, dan tidak tahu kemana harus pulang. Yanzu tanpa ragu mempersilahkannya masuk. Ia memberikan sup hangat, selimut tua, dan tempat tidur dari jerami. Hari demi hari Ling menjadi bagian dari kehidupannya. Ia membantu meracik jamu, membersihkan rumah, dan menulis ramuan di lembar bambu. Tapi yang tak bisa diabaikan adalah senyumnya. Senyum yang mampu menghangatkan musim dingin. Senyum yang perlahan menyalakan kembali api kecil di hati Yanzu. Namun Ling bukan manusia biasa. Ia tak pernah makan, tak pernah tidur. Kakinya tak meninggalkan jejak di tanah. Saat ia tertawa, daun-daun menari. Saat ia menangis, angin merintih. Dia adalah siluman angin, roh dari alam langit yang melanggar aturan surgawi. Ia pernah mencintai dunia manusia, dihukum dan dijatuhi kutuk. Jika kembali jatuh cinta, tubuhnya akan lenyap jadi angin selamanya. Namun hatinya sudah memilih. Yanzu adalah satu-satunya yang membuatnya merasa hidup kembali. Suatu malam Ling duduk di samping ranjang pemuda itu dan bertanya lirih, "Jika suatu hari aku menghilang, apakah kau akan tetap mengingatku?" Yanzu menatap langit-langit jerami. "Kau aneh, kenapa harus hilang? Kau di sini bersamaku." Ling tak menjawab. Ia tahu waktunya terbatas. Dan hari kelam itu akhirnya tiba. Wabah ganas menyebar dari utara. Orang-orang jatuh satu persatu. Tubuh mereka panas, lidah membiru, dan napas terhenti. Yanzu merawat semua, memaksakan diri bahkan saat tubuhnya lemah. Hingga suatu pagi yang dia ambruk tak bisa bangun. Kulitnya pucat, peluh dingin menetes, dan napasnya nyaris putus. Ling berlutut di sisinya, air matanya jatuh. Ia tahu satu-satunya cara menyelamatkan pria ini, menukar hidupnya sendiri. Ia adalah roh angin. Jika ia memberikan napas abadi miliknya kepada manusia, maka ia akan menghilang, bukan mati, tapi benar-benar lenyap dari segala bentuk dan nama. Ia tak akan bisa kembali sebagai siluman roh atau bahkan debu. Namun ia tak peduli. Dengan bisikan lirih, ia menyentuhkan bibirnya ke dahi Yanzu. "Biarlah angin yang terakhir ini menjadi hidupmu, dan cintaku takkan pernah pergi." Ia meniupkan seluruh napas jiwanya. Yanzu terbangun, tapi tak ada siapa-siapa. Tidak ada Ling, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Yang tersisa hanya desir angin yang mengusap pipinya. Lembut, hangat, seperti pelukan yang tak terlihat. Sejak itu ia tak pernah kembali jadi tabib. Ia hanya duduk di depan rumahnya setiap senja, menatap langit dan meraba udara. Dan ketika angin menyentuh wajahnya, ia akan tersenyum kecil dan berbisik, "Kau masih di sini kan, Ling?"